Seorang pasien dengan cedera eksternal yang serius akan dibawa ke rumah sakit. Dokter tidak berani menunda, segera memakai pakaian untuk persiapan operasi. Sampai mereka tiba di bangsal, mereka terkejut. Ini bukan cedera biasa, tapi seorang pria yang terbungkus dengan bertonton semen. Hanya satu kaki, satu tangan, dan kepala mencuat. Dia sangat bingung, tangannya gemetar. Dia menangis dan mohon para dokter untuk menyelamatkannya. 4 orang yang baru saja menelepon polisi sedang berbicara dan tertawa di luar. Sama sekali tidak menyadari keseriusan masalahnya. Mereka lah yang menghasutnya untuk melompat ke lubang semen di lokasi konstruksi. Kata dokter, temanmu bisa mati kapan saja. Namun kalian tidak peduli, tidakkah kalian memiliki hati nurani yang bersalah? Dihadapkan dengan pertanyaan dokter, sekelompok teman tidak peduli. Salah satu dari mereka berkata, dia bukan teman kami. Tidak ada yang memaksanya untuk melompat, dia melompat turun secara sukarela. Kenapa dia harus menunggu sampai semennya kering dan dia tidak bisa bergerak lagi sebelum memanggil polisi? Anda adalah orang-orang yang tidak memiliki hati nurani. Mereka mengecewakan dokter menghadapi kasus yang begitu sulit. Bertahun-tahun dalam profesinya, tetapi dia tidak pernah menerima kasus seperti ini. Memecahkan semen adalah cara tercepat, tapi terlalu berbahaya. Dia bilang dia mungkin harus segera mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Dokter segera mengambil tindakan psikologis untuknya. Setelah mengobrol, mengetahui bahwa dia baru berusia 19 tahun. Dokter berjanji kepadanya bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan hidupnya. Tapi juga memberitahu dia kabar buruknya, berapa ton semen ini perlahan memeras air dari tubuh dia. Untuk menjaga sejumlah air dalam tubuh, dia tidak bisa terus menangis seperti itu. Ayo, hapus air matamu. Bocah itu berhenti menangis, semangatnya akhirnya stabil. Dokter lain juga mengalami kasus seperti itu untuk pertama kalinya, jadi semua orang mulai berdebat. Ada yang bilang semen itu menyusut kalau tidak cepat bertindak, kaki dan lengan mungkin tidak dapat dipertahankan. Ada yang bilang dia tidak bisa hidup tanpa lengannya, tetapi jika hatinya diracuni, dia akan mati seketika. Alkali dalam semen secara bertahap akan meresap ke dalam kulit dia. Dia harus mengalami kematian yang lambat dan tidak menyakitkan. Jika semen langsung pecah, tubuh akan kehilangan keseimbangan. Maka racunnya akan menginfeksi hatinya. Akibatnya tidak dapat diprediksi. Direktur akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, sudah 4 jam sejak pria itu melompat ke lubang semen dan memberitahu polisi. Tidak banyak waktu tersisa. Dokter harus bertindak cepat. Bukan di sini untuk membuang-buang waktu. Para dokter segera menjadi pekerja konstruksi, mulai menghapus setiap semen, lapisan luar semen dengan cepat diselesaikan. Untuk menghindari luka bakar, dokter berulang kali mengoleskan cuka ke tubuhnya. Anak laki-laki itu sekarang sadar. Tubuhnya terbakar luar dan dalam, dia bisa mati kapan saja. Dengan bantuan semua orang, tangannya dengan cepat keluar. Alhamdulillah masih bisa bergerak tangannya. Kita semua orang sibuk menghancurkan semen. Bocah itu berkata dia melakukannya untuk Lola karena dia ingin membuktikan padanya bahwa dia berani. Apalagi itu juga karena ejekan terus-menerus temannya sehingga dia melompat ke lubang semen. Dan Lola hanya berdiri di luar kamar rumah sakit menertawakannya. Teman macam apa itu? Pria itu baru sadar Lola tidak peduli padanya, hanya melihat dia sebagai orang idiot. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia, merasa bahwa dia selalu gagal dari awal hingga akhir. Dokter segera menggunakan kisah menyentuh untuk menghibur dan menyemangatinya. Berkat itu dia secara mental lebih baik. Semakin sedikit semen di tubuh, bagian semen dilepas, bahwa kakinya bengkak parah. Dokter hanya harus membuat sayatan untuk darah di kaki mengalir keluar untuk mengurangi tekanan. Berapa jam sudah lewat untuk memecahkan lapisan semen? Intuisi dokter menunjukkan mereka tampaknya telah mengabaikan sesuatu yang penting. Apa itu? Menyeimbangkan jumlah air, elektrolit dalam tubuh. Ini semua dipikirkan ketika segelas air jatuh, tiba-tiba memikirkan kandung kemih anak laki-laki itu. Untuk semen tidak menyerap air dalam tubuh, mereka mengisi air pasien terus-menerus selama 4 jam. Jika tidak segera berhenti, kandung kemih pasien akan meledak. Para dokter segera mengeluarkan tabung airnya. Kata pria ini, sekarang dia ingin melihat Lola. Hubungan dia dengan Lola sangat baik sekali. Mereka bersama untuk sementara waktu, lalu kemudian pria itu mundur. Dia sangat ingin melihat Lola, karena Lola adalah keberanian untuk tetap hidup.
Dokter segera pergi mencari gadis di hatinya itu. Ketahuilah bahwa pria itu kemungkinan besar akan meninggal. Lola tergagap, mereka memang berteman, tetapi hanya karena kesombongannya dia menolak untuk mengakuinya. Tetapi Lola sangat menyukai pria ini, tetapi tidak berani mengakui kepada teman lain bahwa dia memiliki pacar yang begitu lemah. Tapi tujuan melompat ke lubang semen pria itu karena dia ingin membuktikan padanya bahwa dia tidaklah lemah. Hasilnya jadi bahan tertawaan mereka. Dokter berkata kepada Lola, pria itu sangat membutuhkan dorongannya. Tapi dua teman yang duduk di belakang mendengarkan, diam-diam menertawakannya, mengira dia seperti bayi selalu membutuhkan seseorang untuk dijaga. Lola juga menolak untuk membantunya, yang membuat dokter semakin frustasi. Saat ini yang terpenting adalah menyelamatkan nyawa teman kalian, bukan kegengsian yang sia-sia. Berkat upaya terus-menerus dari dokter, semen di tubuhnya pada dasarnya telah dihilangkan. Sekarang hanya ada satu bagian terakhir dari semen yang tersisa di perutnya. Ini juga bagian yang paling berbahaya. Melihat tatapan serius sang dokter, hati bocah itu sedikit ketakutan. Dokter memberitahunya ketika bagian terakhir dari semen di perutnya dikeluarkan, racun sisa dapat masuk ke jantung melalui aliran darah. Dia akan mengalami shock anafilasis. Jantung dan pernapasan dia akan berhenti, tetapi dokter akan memikirkan cara untuk memulihkan pernapasannya, sehingga dia dapat dengan aman meninggalkan ruang gawat darurat. Jika dalam kesadaran dia muncul sebuah pintu besar, pastikan jangan masuk atau dia tidak akan bisa bangun lagi. Pada saat ini bocah itu sangat panik. Setelah bagian terakhir dari semen dikeluarkan, benar saja dia mengalami koma. Dokter segera memindahkannya memasuki tahap akhir darurat. Dokter ketiga yang menemukan orang di hatinya adalah Lola. Harap dia bisa datang untuk menghibur pria ini. Kali ini Lola akhirnya mengakui Lola dan pria ini memiliki hubungan romantis. Tapi dia sangat memperhatikan penampilan teman-temannya di sekitar, karena kepribadian pria ini sangatlah lemah. Dia akan ditertawakan oleh teman-teman di sekitarnya. Cara berpikir Lola membuat dokter tidak bisa mengerti. Apakah ada yang lebih penting dari hidup? Dokter berkata, jika kamu terus berpikir seperti itu, suatu hari kamu akan menyesali keputusanmu hari ini. Di akhir film, dengan bantuan dokter, bocah itu akhirnya bangun dan selamat. Lola, gadis yang dicintainya, akhirnya memiliki keberanian untuk datang ke sisinya, mendorong dan membantunya. Saya yakin di bawah perawatan kekasih dia akan segera sembuh. Film berakhir di sini. Semoga bermanfaat. Semoga menghibur teman-teman. Hikmah yang bisa kita dapatkan dari film ini, kita jangan terlalu gengsi dan kita harus selalu berani mengakui kebenaran. Janganlah takut untuk menyatakan rasa cintamu. Terimalah pasanganmu apa adanya. Saya Larangan Jagat, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.